konflik di tanah Papua ini tidak berakhir. Dan hari ini terjadi lagi di Dogiai. Itu ada kurang lebih 9 bahkan mungkin sudah mencapai 10 orang warga sipil yang tertembak. Jadi seperti begitu. Jadi saya minta dengan hormat tanpa tawar-menawar membawa kasus ini segera ke pengadilan HAM. Dan pengadilan HAM-nya saya sarankan supaya dibentuk segera paling tidak di Nabire atau di Jayapura untuk mengadili kasus ini. Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Manuskrip Papua. Kami menghadirkan laporan netral mengenai situasi di tanah Papua. Di tengah ketegangan yang sering muncul antara warga dan security forces, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, kembali menjadi sorotan. Pada tanggal 31 Maret 2026, Bribda Juventus Edowai, seorang anggota Polri, ditemukan tewas dengan luka serius di leher dan finger mutilation, diduga akibat serangan oleh unidentified individuals. Insiden ini memicu operasi gabungan TNI Polri yang membuat situasi desa menjadi tense. Apakah keamanan di Dogiai kini benar-benar stabil setelah peristiwa ini? Dalam operasi tersebut, sejumlah warga sipil juga menjadi korban, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka. Aktivitas masyarakat terganggu, jalanan sepi, beberapa kendaraan terbakar, dan sebagian warga memilih to evacuate demi safety. Bagaimana warga bisa menjalani kehidupan sehari-hari di tengah ketegangan seperti ini? Reaksi masyarakat dan organisasi HAM muncul segera. Amnesty International Indonesia, United Liberation Movement for West Papua, ULMBP, serta mahasiswa Papua menyerukan independent investigation atas dugaan human rights violations, menekankan bahwa violence terhadap warga sipil harus diusut secara transparan. Sorotan internasional juga datang dari pemimpin negara tetangga, menambah perhatian dunia terhadap situasi di Papua. Apakah pihak berwenang akan menanggapi tuntutan transparansi ini? Kapolres Dogiai menyebut kondisi keamanan kini lebih terkendali meski ketegangan masih terasa. Peristiwa ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil, perlindungan warga, dan upaya penyelesaian konflik berbasis human rights. Yan Christian Warinusi menekankan urgensi pembentukan Human Rights Court di Papua untuk mengadvokasi mysterious cases terkait hilangnya nyawa warga di wilayah ini. Akankah pembentukan Human Rights Court membawa perubahan nyata bagi Papua? Dogiai menjadi simbol nyata tantangan security and human rights di Papua, menuntut keseimbangan antara penegakan hukum, keselamatan masyarakat, dan keadilan. Siapakah yang akan memastikan keadilan dan keamanan bagi masyarakat Papua? Manuskrip Papua. Di Dogiai sampai pagi ini saya dapat informasi bahwa Dogiai di Kabupaten Dogiai di Provinsi Papua Tengah. Sampai hari ini informasi yang saya dapatkan sebagai Direktur Eksekutif LP3PH Manokwari dan sebagai advokat dan PPLA HAM, itu ada kurang lebih 9 bahkan mungkin sudah mencapai 10 orang warga sipil yang tertembak mati akibat ada informasi bahwa ada seorang anggota polisi yang ditemukan tewas. Informasinya masih simpang siur, dan ini terjadi secara berentetan ya dalam 2-3 hari terakhir. Dan itu jelas-jelas itu kalau di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia HAM, itu masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalam pasal 8 dan pasal 9 dari Undang-Undang 26 Tahun 2000 itu jelas. Itu peristiwa pembunuhan, peristiwa yang masuk dalam kategori definisi pelanggaran HAM. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi menurut saya. Komnas HAM harus segera membentuk tim dan segera melakukan investigasi. Jadi bahwa ada anggota polisi yang meninggal ya oke, itu silakan diinvestigasi sebagai kasus kriminal, bukan kasus pelanggaran HAM. Karena pelanggaran HAM itu prinsipnya itu pihak yang menjadi korban itu adalah warga sipil, dia tidak bersenjata. Dan pihak yang melakukan itu adalah negara. Anggota polisi yang melakukan penembakan itu jelas negara. Jadi itu pelanggaran HAM. Anggota polisi yang tewas itu kejahatan kriminal yang harus diusut lebih lanjut. Tidak bisa itu dimasukkan sebagai kategori sebagai pelanggaran HAM karena definisi undang-undang sudah jelas. Jadi seperti begitu. Jadi saya minta dengan hormat tanpa tawar-menawar, Komnas HAM, Ketua Komnas HAM bersama anggotanya, dibantu oleh perwakilan Komnas HAM di Papua, Pak Prince Ramadei dan kawan-kawan, silakan turun dan melakukan investigasi. Dan ruang harus dibuka, akses harus diberikan oleh kepolisian maupun TNI yang ada di Dogiai.
supaya mereka bisa melakukan investigasi dan membawa kasus ini segera ke pengadilan HAM. Dan pengadilan HAM-nya saya sarankan supaya dibentuk segera di paling tidak di Nabire atau di Jayapura untuk mengadili kasus ini. Konflik di tanah Papua ini tidak berakhir. Selalu saja pasti ada kejadian seperti kemarin di wilayah Pegunungan Tengah, kemudian bergeser ke wilayah Maibrat, Tambrau, perbatasan antara Bintuni dan Maibrat di bagian selatan, Aifat Selatan, Aifat Timur, dan hari ini terjadi lagi di Dogiyai. Jadi orang Papua ini kelihatan dibenturkan dengan aparat sipil negara dan aparat pertahanan negara. Aparat sipil negara itu adalah Polri, aparat pertahanan negara itu adalah TNI. Dan juga ada benturan antara orang Papua dengan orang Papua. Di Manokwari misalnya ada pembunuhan, dan ini kejadian berturut-turut. Saya mengajak kita bersama-sama orang Papua dan para pemimpin, terutama mereka-mereka yang berjuang dimandatkan untuk berjuang untuk kepentingan rakyat, DPR Papua, DPR Kabupaten Kota, MRP, stop melakukan pertentangan, adu pendapat dan lain sebagainya, argumentasi di media ataupun di media sosial, tapi sempatkan waktu untuk baca-baca buku supaya mengerti. Kenapa sampai kita diperlakukan seperti ini orang Papua? Karena kan kita ini kalau pinjam bahasanya Philip Karma almarhum itu, dia katakan seakan-akan kita ini setengah binatang. Begitu. Jadi ini harus baca buku-buku seperti ini, Kemiskinan dan Kebebasan. Kemiskinan dan Kebebasan ini diedit oleh Panau Wiratma, SJ. Dia ini seorang pastor Katolik. Buku ini cukup lama saya punya dan ini perlu baca, dan juga perlu baca buku yang ditulis oleh Pendeta Socrates Sofian Nyoman. Ini pemusnahan etnis Melanesia, memecah kebisuan sejarah kekerasan di Papua Barat. Dan juga buku yang ditulis oleh Paulo Freire. Paulo Freire ini seorang pentolan pastor juga yang sebenarnya dididik untuk jadi pastor di wilayah Amerika Latin. Dia punya buku judulnya itu Pendidikan Kaum Tertindas. Jadi 3 buku ini menurut saya penting untuk kita baca supaya kita memahami bagaimana situasi yang sedang terjadi di Papua akhir-akhir ini. Kita ini sedang dibentukan supaya kita sibuk dengan kepentingan kelompok, kepentingan individu, tanpa kita pikirkan bahwa kita ini sedang dijajah. Pikiran kita dijajah dan segala macam hal kita sedang dijajah. Secara ekonomi, secara politik, secara sosial, secara budaya kita dijajah. Jadi kita harus keluar dari kemiskinan itu, kita keluar dari bencana itu, kita keluar dari konflik itu untuk berjuang bersama-sama untuk melepaskan diri dari penjajahan itu.